Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel saya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari mechanical energy balance, ya, terutama pada perhitungan pressure drop dan friction loss pada suatu aliran di pipa, aliran fluida di pipa. Oke. Nah, sebelumnya kita review dulu ya dari berbagai jenis aliran yang sudah kita pelajari kemarin ya. Yang sering kita pakai dalam suatu perhitungan atau dalam suatu desain itu sebenarnya ada dua, yaitu ada laminar flow dan turbulent flow. Di mana itu menyatakan alirannya itu dia tipikalnya itu alirannya kalau kita lihat layer by layernya di sini kalau laminar itu dia tenang gitu ya alirannya. Sedangkan kebaliknya kalau turbulent itu dia lebih tidak teratur gitu profil dari alirannya. Nah, kedua jenis aliran ini dibedakan berdasarkan NRE-nya atau Reynolds number-nya. Kalau aliran laminar itu biasanya diidentifikasi pada nilai Reynolds number kurang dari 2100. Sedangkan untuk turbulent itu lebih dari 4000. Nah, di antara keduanya ini kita definisikan sebagai aliran transisi. Jadi kita harus ingat dua, aliran laminar dan aliran turbulent. Karena aliran laminar dan turbulent ini nanti mempengaruhi faktor koreksi kecepatan pada persamaan mechanical energy balance di sisi energi kinetik, seperti itu. Nah, mechanical energy balance sendiri, ini dari pertemuan yang lalu kita sudah mendefinisikan ya hasilnya bagaimana kalau mechanical energy balance itu diturunkan persamaannya, kita peroleh persamaan seperti ini ya. Ini sebenarnya berangkat juga dari hukum termodinamika 2 kemarin ya. Jadi persamaannya itu adalah 1/2 alfa, di mana alfa ini adalah faktor koreksi kecepatan yang tergantung dari jenis fluidanya tadi ya. Kalau nilai alfa untuk aliran turbulent itu sama dengan 1, sedangkan untuk aliran laminar itu sama dengan setengah, seperti itu. Dan ini adalah V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, jadi ini selisih kecepatan dari titik 1 ke titik 2-nya, seperti itu. Kemudian di sini kita punya energi potensial di mana Z2 menjadi 1. Jadi, tapi ini Z2 menjadi 1 ini tergantung dari datum yang kita pilih ya. Jadi kita menetapkannya nilai Z2 berapa, nilai Z1 berapa itu tergantung dari datum atau reference ketinggian yang kita pilih. Pada umumnya sih biasanya bisa dipilih di bagian centerline pompa seperti itu. Kemudian di sini kita punya faktor energi dari tekanan seperti itu. Jadi di sini Rho-nya di sini ini sebenarnya persamaan ini itu kita asumsinya adalah asumsi ketika tidak ada perubahan suhu. Kalau ada perubahan suhu, maka di sini P2 per Rho2 dikurangi P1 per Rho1 karena kita tahu kalau nilai densitas itu berubah terhadap berubahnya suhu. Ya, kemudian di sini ada sigma F. Nah, sigma F ini adalah total dari friction loss dalam satu sistem. Nah, kemudian di sini ada WS, ini berhubungan dengan kerja yang diekstrak dari fluida yang diterima oleh pompa, seperti itu. Nah, sigma F sendiri ini kalau kita jabarkan itu ada 4 jenis ya. Bisa jadi karena friction loss gesekan ya antara fluida dengan dinding pipa lurus atau strike pipe seperti itu. Kemudian karena adanya belokan seperti itu. Kemudian belokan bisa jadi belokan, kemudian ada lagi apa? T seperti itu ya. Ada belokan, ada T itu percabangan ya. Kemudian karena ada perubahan ukuran pipa, bisa jadi pipanya dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar ya. Jadi ada kontraksi, kalau kontraksi itu dari besar ke kecil ya, ada kontraksi. Kemudian ada ekspansi itu dari kecil ke besar atau enlargement ya, seperti itu. Kemudian ada valve, penggunaan valve ternyata juga bisa menyebabkan head loss yang terjadi pada fluida, seperti itu. Jadi yang akan kita pelajari nanti hari ini itu ada 4 ini ya, 1, 2, 3, 4 ini. Nah, ngawali yang pertama yaitu kita akan membahas tentang friction loss pada pipa lurus seperti itu. Nah, friction loss pada pipa lurus ini mengacu pada persamaan Darcy-Weisbach ya, Darcy-Weisbach, di mana persamaannya itu didefinisikan sebagai berikut. Delta HF ini adalah head loss karena friksi pada fluida lurus ya, sama dengan 4 kalikan F. F ini adalah fanning factor ya. Fanning factor ini digunakan untuk menghitung nilai dari head loss ini, tapi ini nanti tergantung dari pipanya itu jenisnya apa, kemudian ukurannya berapa, kemudian NRE dari aliran yang mengalir berapa, seperti itu. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh nilai F ini. Delta L ini menjelaskan panjang pipa ya. Panjang pipa yang dilalui oleh fluida itu berapa. Kemudian V kuadrat ini adalah kecepatan
fluida ketika mengalir pada pipa tersebut. Ya, kemudian D ini adalah diameter atau inside diameter dari pipanya, kemudian dibagi dengan 2 seperti itu. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan Darcy-Weisbach seperti itu. Ini yang kita gunakan sebagai perhitungan untuk mendapatkan head loss di pipa lurus seperti itu. Nah, jadi dari persamaan ini tadi kita mendapatkan kesimpulan kalau nilai dari delta HF itu kan bergantung pada nilai dari F ini atau fanning friction atau fanning faktor ya di sini fanning faktor. Fanning faktor ini nanti tergantung pada jenis itu tadi, jenis Reynolds number-nya. Kemudian ini ada epsilon per D, itu tergantung dari jenis pipa yang digunakan. Kemudian ini disebut sebagai roughness relatif ya atau kekasaran relatif dari suatu pipa tersebut. Kemudian nanti ada luas area dari pipanya itu berapa seperti itu. Jadi nilai F ini tergantung dari ini. Nah, nilainya ini dapat kita dapatkan nilai F-nya ini nanti berdasarkan jenis alirannya seperti itu. Nah, pertama kalau misalkan kita punya aliran jenis laminer seperti itu ya. Kalau alirannya laminer, ini cara ngitung F-nya itu lebih gampang. Cara ngitung F-nya lebih gampang. Tinggal F sama dengan 16 per NRE seperti itu. Nanti kalau kita sudah mendapatkan nilai F-nya, itu bisa kita masukkan ke persamaan Darcy-Weisbach tadi ya. Atau langsung kita bisa menghitung nilai dari delta P atau pressure drop-nya. Nah, tinggal kalau menghitung pressure drop-nya juga gampang. Persamaannya di Darcy tadi dikalikan dengan rho ya atau densitas dari fluidanya, kita sudah menemukan delta PF-nya itu berapa. Kalau kita mencari dari friction loss-nya ya kita menggunakan persamaan si Darcy-Weisbach tadi 4F kalikan L V kuadrat per 2D seperti itu. Jadi yang penting itu kita bisa menghitung nilai F-nya ini. Oke, kalau laminar tadi 16 per NRE. Nah, sekarang kasusnya kalau turbulen bagaimana? Nah, kalau turbulen itu tidak bisa segampang si laminar tadi. Kalau laminar kan kalau kita mengidentifikasi nilai NRE-nya ternyata kurang dari 2100, ya nilai F-nya sama dengan 16 per NRE. Tapi kalau kita menghitung NRE-nya lebih dari 4000, maka nilai F ini, ini harus kita evaluasi menggunakan diagram Moody, di mana diagram Moody ini nanti mempertimbangkan kekasaran pipa, kekasaran pipa ya, atau biasanya disimbolkan dengan ini tadi, epsilon ini tadi. Nah, nanti itu ada relatif kekasaran pipa atau roughness relativity ya di situ, atau roughness relative roughness ya. Nah, nanti dibaca di Darcy chart atau Darcy diagram seperti itu. Nah, maksudnya Moody diagram. Nah, Moody diagram ini bentuknya seperti ini. Oke, jadi di sini kalau kita lihat di bagian kiri ini ada friction factor ya, ada friction faktornya. Oke, ini kalau langsung ketemu friction faktornya ya, atau fanning faktornya. Kemudian di bagian bawah kita punya Reynolds number, kemudian di sini kita punya relative pipe roughness. Nah, relative pipe roughness ini diperoleh dari ini tadi, si epsilon ini tadi dibagi dengan diameter pipanya. Nah, diameter pipanya. Jadi cara bacanya gini, kita cek dulu pipa kita tuh bahannya apa. Misalkan di sini kita pakai commercial steel, misalkan kita pakai commercial steel. Nah, kalau commercial steel tuh nilai E-nya itu sekitar 4,6 kalikan 10 pangkat minus 5 seperti itu. Nah, itu nanti dibagi nilai E-nya ini dibagi dengan diameter pipanya, kita peroleh nilai dari relative pipe roughness seperti itu. Nanti grafik yang ini, yang miring-miring ini ya, yang melengkung ini adalah grafik dari relative pipe roughness seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya contohnya kita punya di sini NRE-nya itu mungkin sekitar di sini ya, sekitar berapa ya? Sekitar 97 juta misalkan ya, mendekati sini. Ini kita ketemu nilai E per D-nya kita hitung misalkan 5 kali 10 pangkat minus 5 ya. Ini tinggal kita tarik di sini, potongkan grafiknya ya dengan grafiknya ini. Kemudian kita tarik ke kiri sini. Kita dapatkan nilai dari friction faktornya atau F kecilnya. Mungkin sekitar di sini sekitar 0,011 seperti itu. Kita dapatkan. Nah, nanti dari nilainya ini tadi kita masukkan ke persamaan ini F-nya. Nah, kita mendapatkan delta HF untuk pipa lurus pada aliran turbulen seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan itu tadi untuk liquid ya. Kalau untuk gas ini kita bisa langsung menghitung delta P-nya. Delta P-nya sama dengan P1 kuadrat minus P2 kuadrat kalikan 4F ya. F-nya sama, caranya nyarinya dari sini juga ya. Kalikan delta L ini panjangnya pipa, kalikan G kuadrat ini massa yang laju di pipanya tersebut ya. Kalikan RT, ya R ini konstanta gas, T ini suhu dibagi dengan D, diameter pipanya dibagi dengan molekular V. Oke.
di mana NRE-nya itu sama dengan dG per mu. Jadi kalau kita mau nyari nilai NRE-nya di sini, kalau liquid itu kan rho dV per mu ya. Kalau di gas itu tinggal kita kalikan D ya, diameter pipanya kalikan G dibagi dengan mu, kita dapatkan NRE-nya. Kemudian kita cek di sini, ya nilai E per D-nya juga kita cek, nanti kita baca di sini, tarik ke kiri, kita dapat nilai F-nya, masukkan ke persamaan ini. Ini kalau untuk gas, seperti itu. Nah, di sini kita kembalikan lagi di mechanical energy balance. Nah, kita lihat kalau sigma F ini kita sudah bahas yang ini tadi, ya, bahas untuk yang pipa lurus. Nah, di sini masih ada sisa 3 lagi. Ya, yang pertama karena ada perubahan ukuran pipa ekspansi, kemudian di sini ada kontraksi ya, kemudian F ini ada karena fitting dan valve seperti itu. Jadi masih sisa 3 ini. Nah, kita lanjutkan, dan salah satu nilai sigma F atau delta H pada persamaan delta H, maksud saya head loss ya, yang terjadi pada aliran fluida, itu salah satunya disebabkan oleh perubahan ukuran pipa ya. Perubahan ukuran pipa itu ada kemungkinan ada 2. Yang pertama karena adanya pembesaran atau pengecilan. Oke. Kalau pembesaran itu persamaannya yang kita pakai ya, HX-nya ini adalah head loss karena ekspansi, itu sama dengan ini 1 minus A1 per A2 ya, A1 per A2 kuadrat kalikan V1 per 2 alfa ya, V1 per 2 alfa sama dengan K ekspansi. Jadi K ekspansi ini A1 minus A1 minus A1 per A2 kuadrat itu adalah K untuk K ekspansi kalikan V1 kuadrat per 2 alfa. Nanti alfanya tergantung alirannya laminar atau turbulen. Kalau kontraksi itu sama ya, tapi di sini ada faktor 0,55-nya. Tinggal dibalik aja ya. Kalau ekspansi itu berarti A2 per A1 per A2. Kalau kontraksi itu A2 per A1. Jadi yang kecil ya, luas area yang kecil atau pipa yang kecil itu ada di atas. Hafalkannya gitu, lebih gampang ya. Nah, kalau yang ininya lebih juga V2 kuadrat per 2 alfa seperti itu. Nah, ini caranya nyari nanti seperti ini. Jadi kita harus mengidentifikasi luas area pipanya itu berapa. Nah, tapi nanti mungkin ada kasus khusus ya, misalkan kalau kita ngambil titik 1 itu berada pada permukaan air yang ada di dalam tangki. Ya, misalkan tangkinya itu mendapatkan suplai air secara kontinu ya di bagian atas, tapi di bagian bawah dia juga di-drain dari pipa yang ukurannya kecil. Nah, di sini kita tahu kalau ukuran tangki itu besar ya, kemudian ukuran pipa itu kecil. Ini kalau kita bagi ya, misalkan contohnya di sini ya, di kontraksi ini ya, dari pipa yang dari tangki yang besar ke pipa yang kecil, maka nilai A2 ini kan kecil tuh nilainya A2 tuh. A2 itu kecil, misalkan kita punya 0,0052 gitu, dibagi dengan A1-nya tuh misalkan kita punya 10. Nah, 1 dikurangi ini kan hasilnya tuh hampir nggak ngefek ya. Kan hasilnya 0,99999 itu kan sama dengan 1. Makanya kalau kita punya kasus yang seperti itu, nilai 1 minus A2 per 1 ini dianggap nilainya itu adalah A2 per A1-nya dianggap nilainya 0, sehingga nilai satunya 1 minus 0. Begitu juga untuk yang ini, A1 per 2-nya juga dianggap 0. Itu kasus kalau nilai dari sisi yang lebih besar itu perbandingannya sangat besar sekali, seperti itu, dibandingkan dengan pipa yang kecil, seperti itu. Nah, tadi setelah kita ini kan ada ekspansi, ada kontraksi ya, maka kita bahas yang berikutnya itu ada KF. Ini disebabkan oleh fitting ya, oleh belokan seperti itu. Jadi belokan itu macam-macam jenisnya. Ada yang beloknya 90 derajat, ada yang beloknya 60 derajat, ada yang beloknya 45 derajat, ada yang muter balik ya, ada yang pakai T seperti itu. Nah, nanti ini punya konstanta yang namanya KF. Jadi persamaan yang digunakan itu menggunakan HF, head loss karena fitting atau valve, itu sama dengan KF kalikan V1 kuadrat per 2. Nah, nilai KF ini bisa kita baca ya, bisa kita baca pada tabel 2.10.1 seperti itu. Ini untuk aliran turbulen tapi ya. Kalau aliran laminar nanti ada lagi tabelnya di berikutnya, nanti di buku Gingopi silakan dicek seperti itu. Jadi jenisnya fitting atau valve itu macam-macam ya. Ada elbow 45, ada elbow 90, ada T, ada return bending, ada union, ada penggunaan valve. Nah, valve ini bisa dibuka full, bisa dibuka setengah seperti ini. Catatannya di sini hanya dibuka full sama dibuka setengah. Nah, nanti nilai KF-nya Anda baca di sini. Misalkan Anda menjumpai penggunaan globe valve ya dengan setengah dibuka, maka nilai dari KF-nya 9,5. 9,5 ini Anda masukkan ke persamaan KF V1 kuadrat per 2. Jadi yang mengalir di situ V1-nya ini adalah mengalir di mana di pipa valve itu dipasang. Jadi misalkan valve itu dipasang pada pipa 1 in schedule 40 gitu. Berarti V1 kuadratnya ini sama dengan
kecepatan alir fluida pada pipa 1 in schedule 40 tadi. Anda masukkan ke situ, seperti itu. Nah, nanti Anda peroleh nilai dari HF-nya ini. Nah, nilai dari sigma F ini adalah penjumlahan tadi. Jadi setelah Anda menghitung yang pipa lurus sudah dihitung ya. Yang ekspansi sudah dihitung, yang kontraksi sudah dihitung, yang fitting dan valve sudah dihitung, maka dijumlah semuanya. Setelah ketemu sigma F-nya, baru Anda masukkan ke persamaan ini tadi. Jadi di sini satuannya masih joule per kilogram, sama semua di sini satuannya joule per kilogram. Setelah Anda masukkan ke persamaan ini, baru bisa kita selesaikan neraca untuk mechanical energy balance-nya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan melakukan contoh dengan menggunakan Excel ya untuk perhitungan tersebut. Nanti silakan Anda lihat di video untuk perhitungannya seperti itu. Contoh melakukan perhitungan menggunakan Excel ya untuk mechanical energy balance seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, nanti di video selanjutnya yang terkait dengan perhitungan di Excel tadi, nanti Anda juga akan dikasih soal sehingga Anda bisa mencoba untuk mengerjakan juga. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.